Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di sini. Kali ini kita akan unboxing tenda 06, di mana di boxnya tertulis untuk jangkauan 10 km. Di sini juga saya mencoba, semoga hal ini bisa atau betul-betul oke. Nah, di dalam boxnya sendiri kita ada menemukan ini kartu garansinya, kartu garansi dari tenda ini, kemudian ada buku panduan atau manual box, kemudian ada panduan instalasinya, kabel power untuk colokan listrik ya, kemudian ada adapter POE-nya, kemudian ada kabel tes 2 biji, ada kabel LAN, terus ada baut untuk grounding, dan terakhir ada unitnya sendiri. Nah, nanti akan kita coba bagaimana instalasinya. Oke, hari ini kita akan aplikasikan radio kita, akses point kita. Pertama, colokkan kabel LAN-nya ke unit, kemudian masukkan ke bagian POE, kemudian masukkan ke dalam POE yang dari unit ke POE, colokkan saja. Nah, kemudian yang dari di power supply itu yang bertuliskan LAN itu kita colokkan ke laptop, ke komputer, ataupun ke switch hub. Pokoknya intinya nanti koneksinya ini ke komputer kita untuk melakukan penyetingan awal. Nah, kemudian setelah semuanya terkoneksi, Oke, guys, silahkan colokkan powernya. ini sekarang radio sudah kita pasang. Kita coba untuk nembak salah satu akses point di sana, sekitar 2 km dari sini. Nanti saya perlihatkan bagaimana settingan untuk station ya, sementara station ini. Oke, langsung kita cus ke penyetingan. Oke, pertama yang harus kita lakukan adalah kita setting dulu IP address punya kita. Ini saya memakai Windows 10. Jadi di sini klik kanan, kemudian open network, atau melalui control panel juga bisa. Saya berasumsi bahwa Anda semua sudah bisa untuk menyeting IP address komputer. Nah, kemudian ini punya saya ada dua LAN, koneksi LAN. Yang ini untuk internet saya, kemudian ini untuk saya kontrol semua jaringan yang punya saya. Nah, kemudian klik kanan, properties, kemudian di TCP IP-nya ini kita masukkan. Jadi default IP punya si tenda itu 192.168.2.1 ya. Jadi kita tidak boleh memakai 1. Jadi kita harus memakai ini ujungnya yang lain, terserah mau pakai berapa. Yang pasti tidak dipakai oleh radio itu sendiri. Kalau saya di sini memakai 111. Oke, sampai situ paham ya?
Nah, kemudian klik OK. Oke. Kemudian silahkan buka browser punya kita. Nih, browser. Kemudian masukkan 192.168.2. Nah, begini. Ini sebenarnya radio sudah saya pakai dari kemarin dan IP-nya sudah saya rubah menjadi .10. Ya, jadi default-nya adalah 192.168.2.1. Nah, karena ini sudah saya rubah menjadi ujungnya 10, maka pemanggilannya adalah 192.168.2.10. Kemudian silakan enter. Nah, di sini usernya admin, passwordnya pun juga admin secara default. Kemudian login. Ini setup yang menurut saya lumayan sangat-sangat mudah. Bagi kita pemula pun juga akan merasa terbantu dengan setup seperti ini. Nah, pertama kali artinya kita di sini sebagai klien, maka pilih station. Stasiun karena kita berlaku sebagai klien. Artinya kita sudah tahu akses point yang akan kita tuju. Kemudian pengarahannya pun sudah, arahnya juga benar, dan kita tinggal setting di radionya. Kemudian setelah kita pilih station, kemudian kita next. Di sini biarkan dia akan menycan dan punya saya ini ya, yang mau saya tuju ini. Jadi dia tidak punya apa ya, di sana itu dia karena melewati mikrotik, jadi sengaja tidak di-encrypt, tidak diberi pengamanan. Tapi nanti dia pengamanannya memakai firewall punyanya mikrotik. Ya, setelah kita pilih, kita centing di sini. Ini jangan lupa transparent bridge, karena di sana juga settingnya transparent bridge. Maka ini jangan lupa untuk dicenting. Ya, kemudian next. Kemudian ini channelnya sudah benar, security-nya nggak usah karena tadi tanpa security juga. Depan next. Kemudian ini yang saya maksud tadi, saya sudah rubah IP sebelumnya yang defaultnya itu ujungnya 1, saya rubah menjadi ujungnya 10. Ya, ini untuk mencoba saja, nanti juga silahkan untuk dirubah-rubah juga nggak jadi masalah. Kemudian next, kemudian save. Biarkan sampai dia reboot. Oke, masih di 50%. Kita tunggu. Sebenarnya setup yang seperti ini tidak memerlukan skill yang mumpuni ya. Ini di sini juga saya kemarin itu beli sekitar 600 ribuan alat semacam ini dengan harga segitu. Saya pikir luar biasa murah. Nah, kemudian kita cek di status. Nah, di sini saya sudah ketemu. Ini jarak 2 km ya. 2 km dia ketemu 69 dBm. Sebenarnya sih seharusnya di 62 atau 63. Itu target saya. Cuma saya kemarin udah muter-muter, udah dicari sana sini. Jadi ini yang maksimal. Explore dengan dengan transmit dan receivernya. Jadi transmit dia di 292 Mbps bawaannya, kemudian untuk receive itu 433 Mbps, lumayan lah untuk dipakai. Oke ya, sampai di sini kita ini sudah koneksi internet, kemudian kita cek kecepatannya maksimal sampai mana, sampai berapa, tes ya. Biasa sih saya pakai si Ookla. Kita cek
semoga dapat besar, karena ini oke, naik 35, 33 ya tadi ya, 333 Mbps. Oke, lumayan di 33. Oke, 33 Mbps. Kemudian uploadnya pun di kisaran itu. Oke, turun. Wow. Semakin turun. Oke, masih saya anggap 1:2 ya. Oke, artinya sampai di sini sudah berhasil. Semoga bermanfaat. Oke ya, sampai jumpa di video saya berikutnya. Pokoknya alat seperti ini dengan harga segitu recommended lah. Jadi terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.